Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Sehat Bu. Alhamdulillah. Semua sehat ya. Gimana? Sekarang puasa atau enggak? Puasa Bu. Lagi puasa Bu. Udah pada sahur belum tadi? Sudah Bu. Sudah ya. Jangan sampai telat bangunnya dan tidak sahur, karena kalau tidak sahur nanti puasanya lemas dan kita sewaktu melakukan pembelajaran di sekolah menjadi tidak semangat. Oke? Iya betul. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita di pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu ketua kelas silakan dipimpin doanya. Baik Bu, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada ketua kelas yang telah memberikan ini. Semoga dengan pembacaan doa kita tadi, pembelajaran kita di pagi hari dapat berjalan dengan lancar. Nah, hari ini apakah semuanya hadir? Hadir Bu. Hadir ya, nggak ada yang absen berarti? Iya Bu, alhamdulillah. Oke, bagus sekali ya, dipertahankan untuk kedepannya, jangan sampai ada siswa-siswa yang bolos dan seterusnya terus hadir mengikuti pembelajaran kita di sekolah, karena pembelajaran di sekolah itu sangat penting. Oke, baik, hari ini kita belajar apa? Fisika Bu. Ya, fisika ya. Jadi apapun yang tidak berhubungan dengan fisika silakan disimpan di tasnya atau di lacinya. Yang ada di atas meja hanya alat tulis dan buku-buku yang berhubungan dengan fisika. Nah, minggu kemarin kita sudah bertemu dan kita sudah membahas materi. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita membahas materi mengenai apa? Masih Bu. Saya Bu, gelombang mekanik. Ya, gelombang mekanik. Benar sekali ya, Ulan dan Weni sangat ingat mengenai materi minggu kemarin. Nah, kita sudah membahas mengenai gelombang mekanik. Coba Weni, apa yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat Bu. Nah, ya benar sekali ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai gelombang mekanik dan gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Nah, kita juga minggu kemarin kita sudah membahas bahwasanya gelombang itu terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, sekarang kita membahas mengenai konsep dari gelombang bunyi. Nah, ulang coba. Gelombang bunyi ini termasuk ke dalam gelombang transversal atau gelombang longitudinal? Termasuk gelombang longitudinal Bu. Nah, benar sekali ya Ulan, jawaban yang sangat bagus bahwasanya gelombang bunyi itu termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Nah, maka daripada itu Ibu selalu bilang bahwasanya materi sebelumnya itu jangan pernah dilupakan dan harus selalu diingat, karena materi sebelumnya akan berhubungan dengan materi selanjutnya. Oke, kita akan membahas materi mengenai konsep dari gelombang bunyi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, jika kita berbicara mengenai bunyi, maka kita tidak akan pernah jauh-jauh dari yang namanya bunyi. Kita berbicara kepada orang tentu akan menghasilkan bunyi. Kita bergerak, kita berjalan, kita melakukan sesuatu pasti ada yang namanya bunyi. Nah, ketika kita mengaktifkan mode getar, semuanya punya HP? Punya Bu. Nah, punya ya. Ketika kita mengaktifkan mode getar, ada yang namanya mode getar, tidak mode bunyi. Setelah itu ada notif masuk nih. Notif masuk dan HP itu bergetar. Pasti ada bunyinya kan, walaupun kita ada mengaktifkan mode getar, pasti akan muncul bunyi seperti der gitu. Iya, Nah, apa yang menyebabkan bunyi itu tetap sampai kepada telinga kita? Ada yang tahu apa penyebabnya ketika bunyi itu masuk ke dalam telinga kita? Bu, mungkin karena getaran Bu. Ya, getaran. Apalagi? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak ada ya. Jadi, kenapa bunyi dari getaran HP itu dapat masuk ke dalam telinga kita? Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang bunyi itu termasuk
termasuk ke dalam gelombang, sehingga gelombang yang dihasilkan HP atau handphone kita itu akan merambat dan sampai ke telinga kita, dan telinga kita dapat mendengar bunyi dari HP itu. Nah, tadi kita sudah membahas bahwasannya gelombang mekanik terbagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan transversal. Dan gelombang itu merupakan getaran yang merambat, dan gelombang bunyi termasuk ke dalam gelombang longitudinal. Dan tadi juga Anda semua sudah paham bahwasannya bunyi adalah gelombang getaran yang merambat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat, dan gelombang bunyi ini dapat merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Nah, Anda semua dapat memperhatikan bahwasanya dalam pengertian gelombang bunyi itu terdapat kata melalui medium tertentu. Jadi dalam medium tertentu itu gelombang bunyi itu dapat merapat dan juga merenggang sehingga menghasilkan bunyi. Nah, coba Saudari Ulan sebutkan salah satu contoh yang bisa dijadikan sebagai medium dari gelombang bunyi. Oke, coba misal gini, Ibu berbicara sama Ulan. Suara Ibu sampai nggak ke Ulan? Sampai, Bu. Sampai kan? Ada medium apa ketika suara Ibu itu sampai ke telinga Ulan? Udara, Bu. Nah, ya benar sekali, udara. Udara itu merupakan salah satu medium utama yang dapat menghasilkan bunyi. Namun bukan hanya udara saja, tapi ada zat padat dan juga zat cair. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu-satu medium dari beberapa tadi. Nah, yang pertama itu ada medium udara atau melalui udara atau gas, di mana gelombang bunyi ini dapat dirumuskan dengan rumus V sama dengan Y kali RT per M, di mana V itu merupakan cepat rambat bunyi, dan Y itu merupakan konstanta, dan R itu merupakan konstanta gas umum, dan T itu merupakan suhu gas, dan M itu merupakan massa molekul relatif gas. Selanjutnya, setelah medium gas, maka ada medium dari zat cair. Dan dari medium zat cair ini dapat dirumuskan dengan V sama dengan akar dari B per Rho, di mana V itu merupakan cepat rambat bunyi, dan B itu merupakan modulus grup, dan Rho itu merupakan massa jenis. Oke, selanjutnya terakhir ada melalui zat padat, di mana rumus dari medium zat padat ini sama dengan V sama dengan akar dari E per Rho, yaitu V itu sama dengan cepat rambat bunyi, dan P itu merupakan modulus yang, dan Rho itu merupakan massa jenis. Nah, itulah tadi beberapa dari medium gelombang bunyi. Supaya Anda semua lebih paham mengenai materi yang sudah dijelaskan, jadi Ibu berikan satu contoh soal, yang mana soalnya itu merupakan suatu gelombang bunyi merambat dari salah satu ujung pada batang baja. Ingat ya, batang baja dengan panjang 50 cm. Jika batang baja tersebut memiliki modulus elastis sebesar 20 kali 10 pangkat 10 Pascal dan massa jenis 8.000 kg per meter kubik, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk melintasi batang besi atau baja tersebut? Nah, dari contoh soal ini, dari yang sudah dijelaskan beberapa medium, ada zat cair, ada udara atau gas, dan juga zat padat. Contoh soal ini termasuk ke dalam contoh soal mana? Zat padat, Bu. Oke, bagus, zat padat ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan contoh soal mengenai zat padat, rumusnya apa? V sama dengan akar dari E per Rho, Bu. E per Rho. Oke, bagus ya Weni. Nah, kita sudah mengetahui rumusnya nih. Rumus yang akan kita gunakan untuk mendapatkan jawabannya. Dari soal ini apa yang diketahui? S-nya, Bu, 50 cm. S-nya 50 cm. Kalau di meter 0,5 0,5 meter. Habis itu E-nya 20 kali 10 pangkat 10, Bu. 10. Pi, Selanjutnya
Rho-nya 8.000 8.000. kilogram meter pangkat 3, Bu. Kilogram meter pangkat 3. Oke, udah kita diketahuinya. Selanjutnya, ketika kita sudah mendapatkan diketahuinya, selanjutnya yang ditanya, apa yang ditanya dari soal ini? Waktu, Bu. Ya, benar sekali. Ditanya itu waktu. Kalau waktu apa simbolnya? T. T. Benar sekali. Langsung kita kerjakan. Kita udah dapat S-nya, kita dapat E-nya, kita dapat O-nya. Kalau misalnya di rumus yang biasa yang ditanya pasti yang V-nya kan. Tapi di sini T. Bagaimana cara supaya kita mendapatkan T? Jadi V ini kita turunkan dulu. Nah, ada yang masih ingat V atau kecepatan itu rumusnya apa? S per T, Bu. Ya, benar sekali. V sama dengan S per T. Jadi kita turunkan E per Rho, di mana V itu merupakan S per T sama dengan E per Rho. Tadi kita S-nya sudah dapat 50 T. Nah, kita sudah dapat rumusnya bahwasanya V atau kecepatan itu kita turunkan menjadi S per T, dan ini akan menjadi tetap akar dari E per Rho, di mana S itu merupakan 0,5. Langsung aja kita masukkan T, tetap T karena T itu merupakan yang ditanya, dan kita masukkan akar dari E, yaitu berapa? 20 kali 10 pangkat 10, dan nilainya 8.000. Nah, untuk selanjutnya silahkan Ibu berikan waktu 10 menit untuk Anda semua mengerjakannya dan mendapatkan hasilnya. Dan siapa yang bisa silahkan maju ke depan dan akan Ibu beri poin plus 5. Oke, sudah habis ya waktunya 10 menit. Jadi siapa yang bisa maju ke depan untuk mengerjakan contoh soalnya? Saya, Bu. Ya, Weni, silakan. Oke. Oke, betul ya jawaban dari Weni. Kalau hasil dari contoh soal ini adalah 0,001 sekon. Nah, beri aplaus buat Weni. Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasanya yang dapat maju ke depan maka dapat plus 5. Jadi Weni dapat plus 5 ya. Oke, untuk anak-anak yang lain, jangan lupa semangat. Kedepannya lebih diperhatikan lagi dari proses pembelajaran kita, supaya dapat lebih mudah memahaminya. Dan untuk yang lain, kalau misalnya belum dapat jawabannya, silakan dicatat ya jawaban dari Weni, karena jawaban itu sudah benar. Nah, mungkin di hari ini kita hanya belajar sampai sini saja. Kita sudah belajar mengenai konsep gelombang bunyi dan medium-medium yang ada di dalam konsep gelombang bunyi ini. Apakah dari penjelasan tadi, dari mengenai pengertian atau konsep dari gelombang bunyi, lanjut ada beberapa macam medium yang sudah Ibu jelaskan, dan juga ada contoh soal, apakah semuanya paham? Paham, Bu. Oke, paham ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti asumsinya semua Anda paham mengenai materi konsep dari gelombang bunyi ini. Nah, untuk itu sebelum pembelajaran kita ditutup, apakah dari Ananda ada yang bisa menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita bahas ini? Ulan. Ya, Ulan, silakan. Jadi, Bu, kita tadi kan sudah belajar tentang gelombang bunyi. Jadi gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium. Jadi mediumnya itu berupa zat padat. Jadi, Bu, mediumnya itu berupa dari zat padat dan udara, Bu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ulan tadi, bahwasanya gelombang bunyi itu adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan merupakan gelombang yang dapat digolongkan
digolongkan ke dalam gelombang longitudinal, dan medium yang dapat digunakan itu ada zat padat, zat cair, dan gas atau udara. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu jelaskan. Ibu harap Ananda semua dapat mengerti dan memahaminya, dan Ibu harap pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi Ananda semuanya. Nah, untuk tugas di rumah silakan dikerjakan di buku kita di halaman 56. Ada tugasnya di situ, ada tugas dari soal-soal zat padat, zat cair, dan juga udara. Silakan Ananda kerjakan. Mungkin sekian pertemuan kita di pagi hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.